Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang media komunikasi humas. Yang pertama ada pengertian media humas. Media humas public relation media adalah sebagai bentuk media, sarana, saluran, atau channel yang digunakan oleh praktisi humas dalam pekerjaannya dengan tujuan publikasi yang cukup luas agar produk atau jasa yang humas pasarkan lebih dikenal oleh masyarakat. Media komunikasi yang penting digunakan humas adalah dalam kemitraannya dengan media press, cetak atau elektronik dikenal dengan media relation, hubungan media atau press relation, hubungan press. Yang kedua ada tujuan media humas. Yang pertama ada promosi dan tingkatkan pemasaran. Yang kedua, komunikasi berkesinambungan. Yang ketiga, tingkatan kepercayaan publik. Yang keempat, tingkatan citra perusahaan atau organisasi. Jenis media humas. Jenis media humas dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan jenis kegiatan humas, yaitu media humas internal dan media humas eksternal. Media humas internal. Media humas internal adalah suatu sarana penyampaian atau penerimaan informasi di kalangan publik internal perusahaan dan biasanya bersifat non-komersial. Berikut ini beberapa media humas Jurnal internal. Jurnal yang diterbitkan oleh suatu lembaga biasanya memuat informasi mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam lembaga dan khusus diperuntukkan anggota lembaga tersebut. Yang kedua ada papan pengumuman. Papan pengumuman dapat memudahkan pegawai yang sama dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga ada kaset video. Media ini menghadirkan komunikasi tatap muka secara artifisial, seolah-olah yang ditonton dapat saling berhubungan atau berkomunikasi secara langsung, yang berpotensi besar untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih baik antara pihak manajemen terhadap pegawai. Stasiun radio sendiri. Media ini untuk menghubungkan antara atasan dan bawahan dengan memasangkan sejumlah pengeras suara di atas setiap mesin yang mampu menyiarkan program-program radio yang dibuat sendiri oleh perusahaan. Yang kelima, jaringan telepon internal. Jaringan telepon internal adalah media untuk menyampaikan gagasan pegawai melalui telepon. Kotak saran. Kotak saran adalah untuk menampung keluh dan saran para anggota karyawan sehingga kelebihan dan kekurangan yang ada pada perusahaan tersebut dapat diketahui. Intensi bicara. Intensi bicara adalah mode untuk memperoleh umpan balik dari para pegawai perusahaan dengan membuka nomor telepon khusus sehingga setiap pegawai dapat menghubungi pemimpin perusahaan secara langsung tanpa harus menempuh lika-liku birokrasi perkantoran. Siaran umum, suatu media untuk menyampaikan pesan-pesan pihak manajemen kepada segenap pegawainya dengan menggunakan suara. Obrolan langsung, salah satu cara yang paling efektif untuk memperlihatkan sikap terbuka pihak manajemen dengan melakukan pembicaraan tatap muka secara pribadi dan langsung. Dewan Pekerja. Salah satu mode dalam pembinaan hubungan baik antara pemimpin dan bawahan ialah melalui pembentukan Dewan Pekerja, dilengkapi dengan sejumlah komite spesifik yang memiliki akses pengaruh ke pihak manajemen. Oke, selanjutnya media humas eksternal. Media humas eksternal adalah media untuk kegiatan humas yang diarahkan kepada halayak di luar
perusahaan. Fokus dari humas eksternal ini adalah hubungan dengan media. Media eksternal sangat berpengaruh besar dalam publisitas suatu organisasi yang bersangkutan. Yang pertama ada jurnal eksternal. Jurnal eksternal tidak harus diartikan semata-mata sebagai suatu bentuk terbitan tentang suatu perusahaan yang dibagikan kepada pihak-pihak luar. Pihak luar tidak akan tertarik dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi. Di jurnal eksternal harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau halayak yang dituju. Media audiovisual. Perangkat audiovisual adalah suatu media yang berkecukupan terbatas yang dimiliki dan sepenuhnya dikendalikan oleh pihak tertentu yang diarahkan kepada halayak yang bersifat terbatas pula. Literatur edukatif. Literatur edukatif adalah semua bahan tercetakan yang dibuat untuk menjelaskan atau mendorong pengguna suatu produk atau jasa pelayanan atau berbagai manfaat yang nilai dari produk tadi. Komunikasi lisan, penyampaian suatu uraian secara lisan yang juga dengan didukung oleh peralatan audiovisual merupakan salah satu kegiatan humas yang paling penting. Pameran. Humas pameran adalah pelaksanaan fungsi-fungsi humas melalui penyelenggaraan pameran atau eksibisi. Seminar. Seminar penyelenggaraan suatu konferensi humas mirip dengan penyelenggaraan konferensi pers. Bedanya waktu penyelenggaraan konferensi humas lebih lama, paling tidak 1 hari penuh, melibatkan lebih banyak peserta atau tamu, programnya lebih eksklusif, dan tentu saja memerlukan biaya yang lebih banyak. Sponsor. Sponsor adalah penyediaan dukungan finansial untuk suatu acara, subjek, kegiatan, lembaga, atau individu yang dianggap memang pantas menerimanya. Ya, selanjutnya ada pemilihan media. Pemilihan media untuk mengkomunikasi kebijakan perusahaan kepada khalaiknya, baik internal maupun eksternal, memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut ini penjelasannya. Radio. Radio itu kelebihannya yaitu menyimpan gagasan sederhana dan langsung. Teks luas, mudah dikoreksi, serta punya publik khusus. Kekurangannya, dialog dan materinya kurang variasi. Faktanya tidak dapat dijelaskan dengan lengkap, melelahkan suara dan waktunya terbatas, serta hanya bisa didengarkan sekali. Yang kedua ada siaran televisi. Kelebihannya menjangkau masyarakat luas, audiovisual, kekurangannya biayanya mahal, komunikasi satu arah, siarannya cepat, daya belinya mahal. Yang ketiga ada surat kabar. Kelebihannya menjangkau semua lapisan masyarakat dan murah. Kekurangannya penyampaian beritanya tergantung penulis. Yang keempat, media online. Kelebihannya trending, terutama media sosial dan blog, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menjangkau seluruh dunia internasional, dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta terdokumentasi. Kekurangannya yaitu butuh akses internet serta daya manusia. Bidang media online masih terbatas serta butuh keterampilan khusus dalam mengelola dan menulis di media online internet. Keahlian yang harus dimiliki praktisi humas. Keahlian yang harus dimiliki praktisi humas atau staf public relation yaitu keterampilan komunikasi lisan, public speaking, dan komunikasi tulisan, menulis. Berikut ini keahlian yang harus dimiliki oleh praktisi humas menurut Cuklip, Center, dan Brom. Yang pertama ada writer atau menulis.
Menulis adalah salah satu keahlian utama yang harus dimiliki oleh seorang praktisi humas atau petugas public relation. Tulisan yang dibuat biasanya oleh petugas relation sebagai berikut, yaitu siaran, berita, atau rilis press, surat kabar, korespondensi, laporan, buklet, naskah pidato, naskah radio dan TV, skrip film, artikel majalah, dan buletin, informasi produk, dan sebagainya. Dua, ada editing atau mengedit. Mengedit berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan komunikasi internal dan eksternal dalam bentuk publikasi. Tiga, ada media relation atau hubungan dengan media. Hubungan dengan media memberikan informasi dan menghadapi permintaan informasi. Spesial event, kejadian khusus, merancang dan menangani konferensi pers, pameran, open house, perayaan ulang tahun perusahaan, pengumpulan dana, konteks, penghargaan, dan sebagainya. Speaking atau berbicara. Berbicara mewakili organisasi atau merancang penampilan orang lain di hadapan publik. Production atau produksi, berkomunikasi dengan menggunakan keterampilan dan pengetahuan tentang multimedia, termasuk seni, fotografi, layout brosur, buklet, iklan, institusional, publikasi periodikal, rekaman dan audit suara serta video tape, presentasi audio visual dan lain-lain. Research atau penelitian, pengumpulan informasi sehingga memudahkan organisasi untuk merencanakan program suatu kebutuhan publik, memonitor efektivitas program humas selama pelaksanaan dan evaluasi dampaknya. Programming dan konseling, programming dan bimbingan yang menentukan kebutuhan, prioritas, tujuan publik, sarana dan strategi, serta bekerja sama dengan manajemen atau klien untuk proses pemecahan masalah. Training, melatih atau bekerja sama dengan wakil-wakil organisasi untuk membuat persiapan menghadapi media, presentasi, dan kemunculan publik lainnya. Manajemen, kegiatan administrasi, operasi, fungsi humas, personal, keuangan, dan program. Baiklah, sekian presentasi saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.